Saya record. Baik, ini adalah modul ajarnya, modul ajar uji kinerja dari miliknya Ibu Rinawati ya, Universitas Negeri Padang. Jadi memang Bapak Ibu ada sebagian kampus itu yang minta seperti ini, ada logo kampusnya gitu. Ada kampus yang tidak meminta seperti itu, gitu ya. Wah, ada kampus saya nggak minta cover ya. Sebentar, ini kayaknya nggak masih belum bisa dilihat Bapak Ibu. Sebentar, saya tak share lagi. Oke, ini. Oke, baik. Ini sudah bisa dilihat ya. Baik Bapak Ibu, jadi kadang ada beberapa kampus yang tidak menyampaikan di dalam ini ya, di dalam ketika sosialisasi ujian, apakah nanti Bapak Ibu ada sosialisasi ujian? Iya, tetapi memang waktunya agak mepet ya, tiap kampus satu dengan kampus yang lainnya sosialisasi ujian Bapak Ibu nanti berserta dengan peserta PPG tahap 1 tahun 2025 gitu ya, bersamaan dengan mereka persiapan UKPPG-nya. Nah, gitu. Jadi ada sosialisasi. Biasanya memang di kampus tuh tidak ngomong cover gitu ya, tapi lebih baik Bapak Ibu kasihlah cover. Kalau kampusnya tidak harus logo boleh, kalau tidak ada wajib logo enggak. Maka ya tidak apa-apa. Bapak Ibu mau memberikan logo atau tidak. Tapi kalau kampusnya sudah menyarankan harus ada di covernya logo kampus, silakan diberikan logo kampus ya. Jadi modul ajar uji kinerja informatika yang disusun oleh Ibu Rinawati, PPG guru tertentu 2024 gitu ya. Saya akan mengecek mengenai identitas atau informasi umum. Penyusunnya Ibu Rinawati dari Sekolah SMK Muhammadiyah, Informatika kelas 10 semester 2 tahun 2025-2026. Oh, bukannya insya Allah seperti tahunnya masih sama Bu, 2025, 2024, 2025 semester 2. 2025 2026 nanti ya sepertinya itu apa yang akan datang begitu ya. Masih 2024 2025 semester 2 ininya tahunnya ya. Kemudian 2 JP. Bapak Ibu kalau ada 2 JP seperti ini lebih baik ini ya. 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit. Itu ya yang ini. Bentar. Oke. Jadi nanti 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit. Gitu ya. Fasenya elemennya jaringan komputer dan internet. Kemudian saya lihat kompetensi awal peserta didik mampu memahami jenis jaringan, kemudian mampu memanfaatkan konektivitas. Oke, melalui pembelajaran jaringan komputer dan internet, peserta didik dapat mengembangkan karakter dan potensi yang dimiliki, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, dan sesuai dengan tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Baik, sarana prasarananya berarti ini sekolahnya lengkap ya, Bapak Ibu, ada proyektor, labnya, komputer, jaringan, baik. Targetnya, peserta didik menghadapi kesulitan dalam memahami dan mencerna materi dan bahan ajar yang tersedia. Peserta didik secara tepat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengacu pada materi yang telah diberikan. Boleh. Modelnya problem based learning, pendekatan berdiferensiasi konten saja, metodenya memang harus beragam. Baik, kalau bisa masukkan KSE ya Bu, pendekatan berdiferensiasi konten, berarti kan berdiferensiasi itu kan ada 4 ya Bapak Ibu, diferensiasi 3, konten, produk, proses. Nah ini berarti Ibu ngambilnya hanya kontennya saja. Kalau bisa KSE-nya minimal ada 2 pendekatan atau strategi. Jadi kalau cuma satu kurang. Modelnya betul hanya satu saja, kalau metode lebih dari satu. Gitu. Pendekatan minimal 2, pendekatan atau strategi pembelajaran. CP, indikator capaian kompetensi, membedakan. Oke, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis jaringan internet yang aman digunakan untuk bekerja maupun berkomunikasi sehari-hari. Peserta didik menganalisis itu C4. Berkomunikasi, menganalisis jaringan internet yang aman digunakan untuk bekerja maupun berkomunikasi sehari-hari. Nah, ini yang peserta didik ini itu namanya audien ya.
peserta didik ini audien mampu menganalisis jaringan internet yang aman digunakan untuk bekerja maupun berkomunikasi sehari-hari. Menganalisis ini, kalimat ini sampai sehari-hari adalah behavior. Yang belum ada degree. Degree itu dengan baik, dengan benar, dengan cermat, itu. Kemudian kondisinya nggak ada. Kondisi itu setelah mempelajari, setelah menerapkan model pembelajaran boleh, setelah berdiskusi dan mengerjakan proyek, peserta didik mampu menganalisis gitu ya. Jadi kondisi itu sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan yang kedua. Jadi kondisi C-nya itu adalah ditandai dengan atau dengan, melalui, setelah gitu ya. Jadi ini yang tujuan pembelajaran yang tidak ada adalah kondisinya dan degree-nya tidak ada. Ya. Untuk menganalisis C4, duanya mengevaluasi C5. Peserta didik mampu mengimplementasi kegunaan konektivitas jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari. C3 itu sudah karena sudah ada C5, C4 dan C3 ini sudah hot ya Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat literasi numerasinya pada soal juga harus C4, C5, C6 gitu. Pemahaman bermakna jaringan komputer dan internet merupakan suatu metode yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat. Dengan mempelajari materi ini, peserta didik memiliki pemahaman terkait dengan sistem kerja jaringan komputer untuk saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Oke, tidak ada masalah. Pertanyaan pemantiknya juga tidak ada masalah. Oke, PBL, pembiasaan dan orientasi. Baik, saya lihat dulu tahapan pembelajaran. Oke, tahapan pembelajaran. Mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan berdoa yang dipimpin oleh seorang peserta didik. P3-nya, oke. Guru menyapa peserta didik dengan menyanak kondisi dan keadaannya sebelum memulai proses belajar mengajar. Kemudian guru memberikan apresiasi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nah, ini KSE-nya sudah muncul ya, Bu. KSE-nya sudah muncul. Jadi nanti karena di sini KSE kesadaran diri, manajemen diri. Nah, kalau sudah seperti ini munculkan saja di informasi umum. Informasi umum di mana, Bu? Di sini. Di model pendekatan dan metode. Jadi mau pendekatannya itu diferensiasi konten dan KSE gitu ya. Jadi ada dua di sana sudah muncul. Di sini sudah oke. Bentar. Oke, jadi berdiferensiasi konten dan KSE yang digunakan. Kemudian saya tuju tahap pembelajaran pembiasaan dan orientasi. Oke. Kemudian saya lihat motivasi fase 1. Oke, tahapan. Lebih baik di sini diberi gini, Bu. Sebentar ya. Oke. Jadi tahap pembelajaran itu di atas pembiasaan itu dikasih ini. Di atas pembiasaan ini dan orientasi ini ada namanya penutup. Gitu, oh, bukan penutup, pendahuluan gitu ya. Jadi tahap pendahuluan itu kemudian bawahnya pembiasaan dan orientasi, motivasi. Oke. Kemudian apresiasi dan motivasi, guru memberikan apresiasi, memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, memberikan motivasi pada peserta didik dengan menginformasikan pentingnya materi tentang jaringan komputer dan internet serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang belum ada, yang paling tepat gongnya itu tidak ada, Bapak Ibu. Ini yang belum ada adalah tujuan pembelajarannya. Nah, ini belum ada. Benar ya, berdoa itu ada. Berdoa itu ada awal dan akhir. Kemudian menyapa peserta didik boleh ini. Biasanya memang di SMK itu kayak tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Eh, jadi memang di SD itu ada. Nanti diberi lah Bapak Ibu ya untuk yang menyanyikan lagu di awal itu diberi. Atau ice breaking di awal juga boleh gitu ya. Oke, kemudian karena di sini tidak ada penyampaian tujuan pembelajaran ya.
Ini yang nggak ada. Ini catatan untuk Bu Rinawati, satu tujuan pembelajaran. Kemudian tadi pendekatannya diferensiasi konten dan ditambahi KSE karena KSE-nya sudah bagus, sudah ada di dalam. Oke, sudah ada di dalam. Nah, ini seperti ini maksud saya, Bu. Kalau di sini ada Ibu ada kegiatan inti. Nah, maksud saya seperti itu di pendahuluan ada kayak gitu. Kegiatan pendahuluan gitu ya. Jadi kelihatan oh pendahuluannya di situ. Ini kegiatan inti gitu ya. Jadi kegiatan inti itu karena pakai PBL itu ada 5 fase. 5 fase itu harus urut ya, Bapak Ibu, dan harus urut dan benar gitu. Nggak boleh ditukar-tukar gitu. Yang pertama, mengarahkan peserta didik ke masalah. Orientasi ya, orientasi masalah. Guru memberikan materi berupa slide PPT terkait dengan materi tentang jaringan komputer dan internet kepada peserta didik melalui proyektor. Boleh. Kemudian, oke. Fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri 4 sampai 5 orang peserta didik dengan sistem campuran heterogen. Betul. Berarti Ibu di sini ada diferensiasi proses ya. Sesuai dengan profil gaya belajar siswa. Proses nih yang diomongkan di sini. Diferensiasi proses di sini. KSE-nya keluar. Maksudnya ada gitu ya. 7. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik, kemudian memberikan petunjuk arahan tentang tugas yang hendak diberikan. Kemudian, guru memfasilitasi, memanfaatkan fasilitas PPT, artikel, link video untuk diberikan kepada peserta didik agar mempermudah mereka dalam proses pembelajaran jaringan komputer dan internet. Diferensiasi produk di sini. Nah, kalau Ibu sudah ada diferensiasi produk, diferensiasi proses ya, kemudian saya tidak melihat diferensiasi kontennya mana. So, ya mungkin saya yang ketinggalan ya. Tapi Ibu knowledge-nya di sini diferensiasi konten ini. Di pendekatan, di informasi ini. Model dan pendekatan metode diferensiasi konten. Nah, ini kan tidak sesuai. Gitu ya. Jadi ini hapus saja diferensiasi dan KSE. Mau isinya hanya proses dan ini saja tidak apa-apa. Proses sama produk aja gitu ya. Kontennya nggak ada. Daripada di sini ngomongnya diferensiasi konten, kemudian yang keluar di langkah-langkah pembelajaran diferensiasi produk dan proses. Karena sekali saya memeriksa Bapak Ibu baik tim penilai memeriksa di sini konten. Oke, berarti nanti sebawahnya harus konten gitu ya. Ternyata kontennya nggak ada. Produk sama proses. Itu sudah salah. Salah konsep. Jadi mending Ibu berikan berdiferensiasi. Model pendekatan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Syaratnya pembelajaran berdiferensiasi apa? Ada yang namanya pemetaan hasil belajar. Gitu ya. Kalau jangan ditulis konten ya. Gitu. Diferensiasi dan KSE saja. Oke, karena tidak ada kontennya di sini. Karena di sini muncul macam-macam, ada produk, ada proses. So, ya. Kemudian guru yang membantu investigasi mandiri dan kelompok membantu investigasi. Oke. Mengembangkan dan mempresentasikan, mengembangkan. Ibu coba cari ya. Coba saya kata-katanya itu mengembangkan dan mempresentasikan. Sintak dari ya Bapak Ibu PBL. Coba saya tak cari dulu miliknya saya. Sintak dari PBL. Sintak model pembelajaran problem based learning. Mengembangkan dan menyajikan hasil orientasi siswa pada masalah. Oke ya, Bapak Ibu sebentar. Saya tak ngasih PBL. Bentar ya Bapak Ibu, saya tak copy dulu.
Bapak Ibu, saya kirimkan di kolom chat ya. Saya kok bahasanya PBL itu adalah orientasi siswa pada masalah. Orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi produk. Menganalisis dan mengevaluasi proses. Oke, saya akan masuk ke. Jadi saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Membantu penyelidikan. Mengarahkan orientasi siswa pada masalah. Sebenarnya ini buat bahasa Indonesianya ya. Cuma saya kok merasa tidak umum. Orientasi siswa pada masalah nanti bisa diganti ya Bu. Mengorganisasikan siswa untuk belajar betul. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok itu yang sintak yang ketiga. Membimbing. Membimbing. Yang ketiga adalah membimbing. Oke, sudah disesuaikan yang ada di ini ya Bapak Ibu, yang ada di kolom chat. Itu sudah saya membimbing ya, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, bukan membantu investigasi mandiri dan kelompok ya sebenarnya kalimatnya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang keempat, saya lihat dulu. Mengembangkan dan menyajikan hasil gitu ya. Kemudian nomor 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian analisis dan evaluasi. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil presentasi peserta didik, kemudian mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait dengan topologi jaringan komputer. Baik, guru memberikan kuis refleksi. Kegiatan penutup betul ya. Refleksi pendidik dan peserta didik. Guru memberikan kuis sebagai bentuk asesmen sumatif. Guru membagikan lembar refleksi kepada peserta didik terkait dengan materi pembelajaran. Berarti kesimpulannya ada di fase 5. Gitu. Baik, guru memberikan apresiasi atau penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam. Oke. Baik, ini kurang tepatnya adalah berdoa belum ada. Karena di penilaian itu ada doanya 2 kali, di awal dan di akhir. Kalau Ibu hanya 1 kali nilainya kurang. Itu ya. Ini yang belum ada adalah berdoa. Kemudian pembelajaran selanjutnya. Belum ada pembelajaran selanjutnya. Jadi guru sebelum menutup Bapak Ibu, guru memberikan apresiasi atau penghargaan pada kelompok terbaik. Kemudian setelah itu 18-nya adalah guru memberikan pembelajaran garis besar pembelajaran selanjutnya seperti menyampaikan garis besar pembelajaran materi selanjutnya gitu ya. Kemudian berdoa, kemudian menutup. Tuh. Oke, saya lanjutkan ya Bu Rinawati. Asesmen penilaiannya teknik dan bentuk. Oke. Itu ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan betul. Kriteria penilaiannya saya lihat dulu. Gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ini semuanya berarti ya. Keluar semua. Oke. Baik. Jadi kalau bisa selain setelah ini, ntar saya lihat dulu nih. Oke. Baik. Oke, setelah ini Bapak Ibu mungkin ya kita buat yang sesuai penilaian yang bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih teman saya kayak gini tok lulus gitu. Ya pas lulus ya gitu ya. Tapi kita belajar membuat sesuai dengan indikator atau penilaiannya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu setelah penilaian, asesmen penilaian ini Bapak Ibu ada tanda tangan gurunya dan tanda tangan kepala sekolah gitu. Kemudian
buatlah satu lampiran. Kan saya mengajari ya, miliknya contohnya saya, sudah saya share ya Bapak Ibu. Saya ngajari itu silahkan kasih cover lampiran penilaian gitu ya. Lampiran asesmen boleh, lampiran penilaian. Nah, habis itu baru penilaiannya afektif, sifat. Sifat itu kemudian penilaiannya seperti apa? Boleh penilaian seperti dimensi P5-nya ini dikeluarkan boleh. Kemudian sampai ke bawah ya Bapak Ibu boleh. Kemudian asesmen diagnostiknya awal pembelajaran boleh. Ini seharusnya untuk mengetahui diagnostik itu mau apa ini, mau Ibu gunakan apa, diferensiasinya kan begitu. Diferensiasinya tadi ngomongnya gaya belajar, tapi tidak ada namanya pemetaan kebutuhan belajar. Jadi pemetaan kebutuhan belajar seperti apa sudah saya contohkan di modul ajarnya saya yang saya share ke Bapak Ibu ya. Yuk coba dilihat lagi. Pemetaannya belum ada ya. Kemudian lembar pengamatan observasi kelompok. Boleh. Observasi kelompok. Mandiri, kreatif, berpikir kritis peserta didik. Baik. Kemudian penilaian praktek. Kelompok 1, 2, oke. Lembar, oke. Ini berarti yang belum ada miliknya Ibu Rinawati itu adalah penilaian kognitif. Bapak Ibu penilaian itu ada 3. Afektif sifatnya, sikap ya. Ya sudah kayak sikap itu kayak P5 yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Itu sikap. Yang kedua, sikap semua Bapak Ibu ya. Kemudian psikomotor. Psikomotor itu keterampilan, boleh diskusi kelompok. Itu tapi dikasih atasnya penilaian psikomotor. Mau lembar pengamatan observasi diskusi kelompok, ada di situ. Kemudian yang ketiga, kognitif, penilaian pengetahuan. Itu kan kemarin saya contohkan ada yang namanya kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi soalnya seperti apa? Kan tadi ada post-test quizisnya kan, di langkah-langkah. Nah, seperti apa itu soalnya? Kemudian level berapa? Harus C4, C5, C6 level kognitifnya. Nah, itu ya. Nah, itu belum ada. Nanti soalnya seperti apa? Nah, itu dalam satu penilaian Bapak Ibu sebelum LKPD dan lain-lain. Itu dalam satu penilaian runtut, habis itu ditutup sama cover. Covernya apa? Covernya, kemudian bawahnya apa Ibu? Oh, ini mau, ini penilaian prakteknya ya. Praktek itu dalam satu asesmen gitu ya. Kemudian lampiran kedua ada LKPD. Lampiran satu cover LKPD untuk mempermudah tim penilai ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu saya merasa ada loh. Menurut tim penilainya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu ada covernya rapi, kan jelas. Gitu. Jadi lembar kerja peserta didik boleh. Tujuan pembelajaran ada. Petunjuk LKPD ada. Materinya, kegiatan. Boleh, ini bagus LKPD-nya. Jadi LKPD itu satu cover Bapak Ibu, di cover lagi. Kalau mau remedial dan pengayaan, di cover lagi bawahnya begitu ya. Ini remedial dan pengayaan. Bahan ajar satu lampiran lagi cover. Lampiran yang ketiga bahan ajar. Nah, saya berharap ketika nanti ini tulisannya Bapak Ibu sendiri, bukan tulisan orang lain. Ketika nanti diturnitin akan kelihatan ini tulisannya Bapak Ibu mencontek gitu dari materi lain atau dari internet akan ketahuan. Oh, ini tulisannya Bapak Ibu sendiri. Maka akan kelihatan nanti ya. Kemudian selanjutnya ini yang saya lihat itu yang belum ada adalah lampiran keempat. Lampiran keempat itu belum saya lihat sama sekali, yaitu lampiran media pembelajaran ya. Itu belum ada. Media pembelajaran itu apa? Satu, bahan tayang. Kalau ada video, link video, bahan tayang itu PPT Bapak Ibu. Kemudian kalau ada link video, video. Karena tadi ada orientasi terhadap masalahnya adalah menggunakan video. Gitu ya. Kemudian kalau ada ternyata model ajar medianya nyata gitu ya. Nah, itu juga diselipkan di foto gitu ya. Nah, itu yang belum ada. Kemudian diferensiasi yang belum ada menurut saya kurang fatal gitu ya.
itu adalah tidak ada pemetaan hasil belajar siswa. Itu nanti ditambahkan ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Minimal sudah Bu Rinawati sudah ada konsepnya ya. Nanti kalau ini saya akan share ya, Bapak Ibu akan saya share lagi videonya gitu bisa dilihat-lihat lagi. Tuh. Kalau Bapak Ibu Bu, videonya kok terlalu lama, boleh ketika saya akan mereview miliknya Ibu ini siapa ini sekarang? Miliknya Ibu, bentar, bentar ya Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Miliknya Ibu Tuti Daud. Nah, boleh direkam, boleh. Miliknya sendiri gitu. Oke, saya akan nge-share. Saya akan membahas miliknya Ibu Tuti ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Ibu Tuti. Bentar. Baik. Baik Bapak Ibu semoga kelihatan ya. Jadi ini miliknya Ibu Tuti. Tema kendaraan, subtema kendaraan di air itu. Bu, apakah boleh kalau sudah saya perbaiki, saya kirim kembali? Bisa, boleh. Mumpung juga mahasiswanya tidak banyak, Bapak Ibu. Boleh gitu ya. Boleh kalau sudah saya ngomong bagus, diturnitin baru ya. Oke, modul ajar miliknya Ibu Tuti Daud. Tema kendaraan, subtema kendaraan di air, sub-subtema perahu dan kapal ya. Oke, modul ajarnya. Semesternya semester 2 bulan Februari minggu ke 7 hari. Kemudian kelompok usia, sub-subtema baik ya. Gambaran umum modul ajar. Oke. Tujuan pembelajaran anak dapat mengenal dan menyebutkan kendaraan di air serta menyajikan karya terkait kendaraan di air melalui kegiatan main dengan menggunakan berbagai alat dan bahan yang dipelajarinya sendiri. Bisa. Oke. Bu Betty, Bu modul ajar yang penting semester 2 ya Bu, dan beberapa pun boleh iya. Jadi tapi kalau saya sarankan jangan Januari ya Bapak Ibu, ternyata Januari itu masih akan terpanggil ya Bapak Ibu yang berpendidikan gitu ya. Ya Februari atau Maret, kalau Maret itu kan kita masih belum keputusan ya, keputusan apakah libur 1 bulan atau tidak itu. Yang penting tidak di awal, materi bukan materi awal, materi tengah-tengah ya. Oke. CP, CP nilai agama, CP jati diri, dasar literasi dan STEAM. Boleh. Media. Oke, alat dan bahan. Oke, baik. Ibu saya melihat ini sudah saya ngomongnya kurang tepat ya Ibu Tuti. Seperti yang saya sampaikan bahwa harus ada model pembelajarannya dan itu tidak ada. Model pembelajarannya seperti apa ya? Sudah saya contohkan. Coba Ibu nanti juga lihat ini ya. Harus model pembelajarannya mau apa? PBL nggak, Bu? Makanya saya ngomong, kenapa guru PAUD banyak yang tidak lulus gitu ya? Karena memang mintanya itu harus ada model dan harus ada terlihat di sintaknya gitu ya. Nah ini tidak ada modelnya, tidak ada terlihat di sintaknya gitu. Nah, pinginnya itu memang seperti miliknya Bapak Ibu yang lain. Ada sintaknya ya, coba saya stop dulu. Saya ini lagi ya, karena Bapak Ibu mungkin masih terbiasa menggunakan seperti di sekolahnya gitu. Ya, biasanya seperti apa? Ya, saya lihat dulu. Oke, saya lihatkan miliknya. Mungkin mumpung hadir di sini, saya melihatkan biasanya saya contohkan karena saya belum dapat izin untuk saya share ya Bapak Ibu. Oke ya. Jadi meskipun guru PAUD,
itu kalau bisa seperti penilaian, seperti apa Bu di penilaian itu? Ya ada sintaknya gitu, ada modelnya sama. Nah ini miliknya guru PAUD ya Bapak Ibu. Dan tetap oke, ini miliknya Bu Ai. Ai Indah kemarin nilainya bagus. Jadi informasi umumnya Ibu nggak usah dikasih tanggalnya gitu ya. Tanggalnya takutnya kemana-mana tuh maksud saya tanggalnya itu belum tentu tanggal itu ada pergeseran atau yang lain itu akan mempermudah ibu jadi namanya ibu jenjang jumlah siswanya asal sekolah alokasi waktunya dua kali bagaimana dalam 2 JP bisa bisa semuanya bisa tergambarkan dengan baik model pembelajarannya problem based learning gitu ya harus ada 2 strategi pembelajarannya. Kalau mau strategi pembelajarannya, diferensiasi dan KS-nya, KSE harus muncul. Kemudian metode tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, nah sentra seni dan kreativitas. Nah ini, nah fasenya pondasi profil pelajar Pancasilanya yang mau diukur yang mana? Apa semuanya 3 atau 2? Subtopiknya pakaian. Nah, elemennya seperti sudah sama. Kalau elemennya saya lihat tadi sama. Oke, tujuan pembelajaran boleh ya. Topik kata kunci deskripsi. Kalau kata kunci nggak ada nggak apa-apa. Alat dan bahan, sarana prasarana itu manu ya, Bapak Ibu wajib ya. Sumber boleh cerita harus ada peta konsep sama dengan miliknya Bapak Ibu peta konsep ini ya. Terus saya lihat bedanya dengan yang lain, tapi ini masih dipakai. Itu adalah bedanya Bapak Ibu PAUD sama guru mapel, tapi masih ada dipakai. Ada peta konsep, ya, Bapak Ibu. Kemudian curah ide kegiatan, pertanyaan pemantik, pemetaan kebutuhan belajar. Nah, ini yang disebut dengan pemetaan ya Bapak Ibu. Ini pemetaan sifat ini anak PAUD gitu ya. Kesiapan belajarnya, kemudian profil belajarnya, minat belajarnya. Nah, oke. Kemudian langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan. Nah, kalau sudah langkah-langkah ada kegiatan pendahuluan, Bu, kegiatan orientasi. Guru sudah melakukan asesmen awal terkait kemampuan peserta didik, untuk mengetahui kesiapan belajar dan kebutuhan peserta didik yang beragam, baik melalui asesmen kognitif maupun non-kognitif. SOP penyambutan, menyimpan tas di tempatnya, baris berbaris, senam lompat depan, bernyanyi lagu, maju tak gentar, masuk kelas dan berdoa. Guru memberi dan menjawab salam guru dan peserta didik berdoa. Guru menyapa peserta didik dengan ramah. Guru menyampaikan kesepakatan kelas. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Peserta didik menyanyikan lagu ini bajuku. Guru memberikan media pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian peserta didik menyimak media pembelajaran. Nah, kemudian intinya itu yang menjadi ini ya Bapak Ibu banyak Bapak Ibu guru PAUD itu pasti nilainya kurangnya di sini yang saya lihat khusus Bapak Ibu guru PAUD. Karena apa? Tetap itu harus ada kalau problem based learning yang mau Bapak Ibu angkat, ada 5 sintaknya yang sudah saya share di kolom chat ya, Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu bisa copy gitu ya, bisa simpan itu. Orientasi pada masalah, guru menjelaskan kegiatan belajar hari ini melalui tayangan video. Guru menunjukkan gambar jenis pakaian. Guru memberikan pertanyaan mengenai cerita tersebut. Guru, apa yang kamu ketahui tentang pakaian? Apa saja kegunaan pakaian? Di antara baju tersebut, mana baju untuk laki-laki dan perempuan? Apa perbedaan baju laki-laki dan perempuan? Ya, Bapak Ibu. Peserta didik menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Guru mengajak anak untuk membuat prakarya seni. Ini adalah kinestetik nanti yang keluar. Menunjukkan jenis pakaian. Yang nomor 1 ini Bapak Ibu, itu visual dan audio. Itu kan gaya belajarnya. Dan itu sudah ada yang namanya itu. Nah, ini adalah pemetaan kebutuhan belajar siswa. Sudah saya contohkan di modul ajar saya yang sudah saya share. Ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahap 1 orientasi pada masalah. Ini KSE-nya. Guru melakukan teknik
stop dan menarik nafas untuk menenangkan kelas dan melatih fokus anak untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ini namanya adalah salah satu bagian ini Bapak Ibu. Nih, ini kegiatan manajemen diri. Namanya ice breaking. Ice breaking itu salah satunya teknik stop, boleh tepuk tepuk satu, tepuk dua atau sejenisnya. Nah, itu kan, nah minimal tiga. Nah, lebih dari itu bagus, kurang dari itu nilainya kurang ya. Ini KSE-nya keluar, KSE manajemen diri. Kemudian tahap dua, mengkoordinasi peserta didik untuk belajar. Sebenarnya itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap dua, yaitu guru membagikan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Guru gambar baju, membantu gambar baju. Guru menjelaskan kepada peserta didik kegiatan main satu, membantu gambar baju. Ini adalah diferensiasi produk keluar. Kegiatan dua, guru membagikan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Guru gambar rok, celana, itu kolase. Guru menjelaskan kegiatan main dua, yaitu membuat kolase dari bahan kolase, loose, part, dan yang ada di lingkungan sekitar. Kali ini murid diberikan pilihan gambar mana yang akan dipilih untuk membuat kolase. Ini diferensiasi konten dan proses. Kemudian kegiatan tiga, guru menjelaskan kegiatan main tiga, mengelompokkan jumlah baju. Anak menjumlahkan pakaian kemudian ditulis pada kolom yang disediakan. Diferensiasi prosesnya keluar di sini. Kegiatan 4, menggunting dan menempel baju. Guru menjelaskan kegiatan main 4. Anak diminta untuk menggunting bentuk baju dari kertas lipat yang sudah diberi pola, kemudian ditempel pada kertas HVS, diferensiasi produk, Bapak Ibu. Nah, ini tidak saya teruskan ya. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk mengerjakan tugas sesuai dengan keinginannya. Ini sudah keluar KSE 2. Kesadaran diri dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tahap 3, membimbing penyelidikan. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian kegiatan penutup. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, itu kan nggak ada bedanya seperti miliknya Bapak Ibu mapel yang lain di sini di langkah-langkah pembelajarannya gitu ya. Oke, saya oh, ini belum saya share apa ya Bapak Ibu? Oke. Bu, KSE itu apa harus di video? Ya harus Bapak Ibu. KSE itu harus di video. Ada di dalam video. Itu kelihatan. Jadi kalau diedit, video edit Bapak Ibu itu sintaknya ada kelihatan. Mengorganisasikan siswa pada masalah. Kemudian apa itu belajar orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa dalam belajar. Nah, itu ada gitu dalam videonya Bapak Ibu seharusnya. Termasuk KSE yang muncul itu KSE manajemen diri itu ada di video edit gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu ada jelas ya. Jadi ini kegiatan intinya tahap 1 orientasi pada masalah, mengkoordinasi peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini adalah miliknya menganalisis dan mengevaluasi. Ini miliknya PAUD Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bentar. Oke. Di ininya oke. Jadi yang belum apa yang belum itu di sini adalah model pembelajaran, metode itu yang belum ada ya. Kemudian itu tadi yang belum ada ya. Langkah-langkah kegiatan. Nah, kegiatan pembukaan, guru membuka pembelajaran ya. Bercakap-cakap tentang, nah ini yang belum ya, belum sesuai ya kegiatan pembukaan itu 15 menit. Saya minta yang seperti contohnya mapel, seperti guru mapel yang lain ya Bu. Kemudian kegiatan ini inti model pembelajarannya tidak ada sama sekali. Sintak-sintaknya tidak ada. Nah ini yang tidak diperkenankan begitu ya. Kegiatan penutup juga tidak ada
berdiskusi. Nah, kemudian perasaan ini lebih sebenarnya menanyakan perasaan hari ini namanya refleksi. Sebenarnya ada, tapi bahasanya penutup itu harus ada yang namanya menyimpulkan, ya, menyimpulkan, kemudian ada refleksi, kemudian berdoa itu sudah ada gitu. Nah, itu harus ada, ya, memberikan apresiasi juga bagus. Oke. Nah, rencana penilaian. Jadi rencana penilaiannya baik. Oke, selain tanda tangan Bapak Ibu guru kelas juga ada kepala sekolah ya. Oke, lampiran media pembelajaran boleh. Kemudian, kalau bisa kasih cover ya Bapak Ibu, lampiran media pembelajaran satu lembar, habis itu media pembelajaran. Kemudian LKPD dalam cover lampiran 2 LKPD. Nah, ini ada cover, ada LKPD-nya. Oke, betul. LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3, LKPD 4. Ini. Oke. Kemudian yang belum ada apa? Dua-duanya belum ada ya. Dua, dua yang belum ada. Apa yang belum ada di sini adalah satu, yaitu penilaian jenisnya seperti apa. Penilaian belum ada, sudah saya terangkan itu di pertemuan keberapa? Keenam tentang penilaian PAUD, penilaian BK, dan penilaian guru mapel. Penilaiannya berbeda. Itu penilaian nggak ada. Kemudian bahan pelajaran materinya seperti apa. Ibu sajikan yang materi hari itu apa sih, seperti apa gitu. Itu agar tim penilai itu tahu materinya. Itu yang nggak ada ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari Ibu Tuti. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Miliknya Ibu, sebentar, saya akan share dulu. Miliknya punya Bu Nur Ainia. Bapak Ibu juga kalau malu bertanya gitu ya, boleh di kolom chat ya. Gak apa-apa. Modul ajar tema pekerjaan kelompok layanan 4 sampai 5 tahun TK. Oke, baik. Ini tahu juga ya Bapak Ibu. Penyusunnya Ibu Nur Ainia, TK Karya Ibu, semester genap, minggu 8 Februari, pekerjaan subtema baik jumlah anak 2 JP. Betul. Ini yang saya maksud ya Bapak Ibu, 2 JP dalam kurung 2 kali 30 menit. Gitu ya. Jadi saya itu kalau sudah melihat di sini, oh 30 menit, berarti 70, 60 begitu ya. Nanti saya lihat video utuhnya. Gitu. Video utuhnya lebih baik 60, kalaupun nggak bisa 60 lebih sedikit, jangan kurang. Tujuan pembelajaran adalah merupakan capaian aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak dalam menerima pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, tema pekerjaan yang dapat diadaptasi. Mengenal berbagai macam pekerjaan seperti anak dapat menyebutkan minimal 3 jenis pekerjaan yang berbeda. Anak dapat memahami alat yang digunakan dalam setiap pekerjaan seperti anak dapat menyebutkan alat, boleh ya. Anak mengetahui tempat kerja, boleh. Oke. Tujuan pembelajaran berbentuk tabel, boleh. Materi pembelajaran, materi, alat-alat, oke. Baik, metode. Metode pembelajarannya adalah bermain peran, metode bahasa, oke, metode seni, metode bernyanyi, metode eksperimen, boleh disebut. Sebenarnya boleh hanya disebutkan saja metodenya, 5 itu disebutkan saja gitu ya. Tetapi kalau mau di seperti ini bagus ya. Yang penting jangan sampai ketika ini diturnitin ternyata tulisannya bukan tulisan ibu, miliknya orang lain gitu ya. Jadi itu akan menjadi banyak plagiasi. Media pembelajaran, media visual, kemudian media audio, media manipulatif boleh, media digital. Baik, langkah-langkah pembelajaran yang saya belum lihat tuh model pembelajarannya pakai apa gitu ya. Karena menyebutkan model pembelajaran itu wajib, nggak ada ya. Model pembelajaran ya Bapak Ibu PAUD ya, itu saya tekankan. Saya juga sudah membuatkan review PAUD yang nilainya bagus, modul ajar yang nilainya bagus, sama yang satunya kurang tepat, begitu ya, yang belum tepat. Jadi Bapak Ibu mumpung liburan dipelajari diulang-ulang.
Insya Allah tidak beda jauh gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, saya lihat dulu langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, sama ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajarannya belum ada model pembelajarannya, belum ada sintaknya. Kemudian, oke ya, oke, coba saya lihat. Saran modul ajar kemarin lewat Google Drive kah? Iya, modul ajar tuh lewat Google Drive ya. Itu ya. Nanti saya share lagi linknya ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajaran, tahap pembelajaran, persepsi mulai dengan mengajukan pertanyaan. Nggak gitu, nggak seperti ini ya Bapak Ibu. Pendahuluan itu seperti persis Bapak Ibu itu ketika langkah-langkah pembelajaran. Boleh menyapa siswa, guru menyapa siswa gitu ya. Guru meminta siswa, salah satu siswa memimpin, berdoa gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan baca satu-satu Bapak Ibu. Nah, jadi pendahuluan itu kan isinya salam, guru menyampaikan berdoa gitu ya, kalimatnya silakan dikondisikan sesuai apa yang akan Ibu lakukan di kelas tersebut gitu ya. Setelah itu apa memberikan persepsi boleh, motivasi, tujuan pembelajaran. Biasanya kalau bisa ada menyanyikan lagu Indonesia atau nyanyi-nyanyi dulu. Yang penting karena di situ bukan lagu Indonesia saja ya. Di penilaian itu adalah bernyanyi, ada kata bernyanyi. Bernyanyinya itu terserah, mau bernyanyi dalam bentuk ice breaking atau lagu Indonesia Raya, boleh. Gitu ya. Nah, itu. Persepsi motivasi tujuan pembelajaran, iya maksud saya iya, ini benar ya. Tetapi kan tahap pendahuluan itu dari mana? Dari salam, dari berdoa gitu kan. Nah, maunya ini Bapak Ibu tahu tuh mau dari mana? Mau dari baris berbarisnya kah yang ditulis, yang di video, atau mau dari awal masuk kelas menyapa siswa? Itu, itu boleh. Bu, saya yang teman saya dari baris berbaris tidak lulus, perasaan banyak yang lulus dari baris berbaris. Yang penting jelas Bu, antara modul ajar sama videonya Ibu tuh sama tuh, terintegrasi gitu ya. Sama, jangan sampai langkah-langkah pembelajarannya itu kayak gini. Kemudian Ibu kan nggak ada baris baris, tidak ada doa, tidak ada di sini. Padahal itu ada di penilaian ini ya, ada di penilaian modul ajarnya, gitu. Tapi tidak ada di modul ajarnya ya. Oke. Kemudian tahap inti, baik. Tahap inti itu disesuaikan dengan Bapak Ibu tahapnya model pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau pakai PBL ya orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasikan belajar ya Bapak Ibu melakukan penyelidikan, kemudian apa itu presentasi gitu. Kemudian yang kelima analisis dan evaluasi. Nah, itu harus ada. Kalau PBL, Bu saya nggak mau PBL, mau discovery boleh, sintaknya discovery. Saya mau inquiry boleh, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang nggak boleh, nggak ada sama sekali gitu ya. Model pembelajarannya apa seperti ini. Kegiatan explore enggak, elaborasi explore enggak seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian nggak ada sama sekali ini diferensiasinya nggak ada, pemetaannya nggak ada, KSE-nya nggak ada gitu ya. Itu harus ditambahkan karena itu masuk penilaian Bapak Ibu. Bu, saya nggak mau masuk kayak buat KSE sama diferensiasi, maunya apa? Oh, TARL boleh gitu ya. Itu yang saya contohkan, ada dua strategi atau pendekatan pembelajaran. Karena itu masuk penilaian ya Bapak Ibu. Tahap menutup, tahap itu Bapak Ibu, itu pertama itu kalau bisa ada itu ya post testnya kalau orang besar. Kalau anak-anak kan tidak ditanya gitu ya. Kemudian ada menyimpulkan refleksi. Anak-anak senang nggak pembelajaran hari ini gitu ya. Kalau saya lihat di guru-guru karena saya mengapa ya Bapak Ibu mensupervisi guru-guru di PAUD kan bisa anak-anak oh itu termasuk refleksi gitu ya, refleksi yang sederhana. Seneng besok sekolah lagi ya, iya, nah gitu. Kenapa senang? Nah itu adalah refleksi Bapak Ibu. Berdoa ini juga nggak ada di tahap penutup karena itu berdoa harus 2 kali.
Bu Siti yang contoh modul punya Bu Ai PAUD kemarin itu apakah sudah betul punya Bu Ai? Betul Bu Sriati ya. Tetapi tidak akan saya share karena saya belum dapat izinnya gitu ya. Gitu. Bapak Ibu di video itu berkali-kali ya saya share, ada di saya publish kok karena saya tahu banyak Bapak Ibu PAUD yang belum lulus tuh banyak sekali. Karena di situ kesalahannya itu rata-rata sama Bapak Ibu. Kalaupun seperti itu banyak yang lulus ya lihat dulu kampusnya gitu ya. Oke, kalau kampusnya semakin ketat, semakin pinginnya bagus, penilaiannya bagus, dipercaya karena kampus itu ada pengawasnya Bapak Ibu. Nah, makanya kita akan buat yang terbaik. Tahapan penutup gitu ya. Nah, ini juga belum ya Bapak Ibu. Tujuan penilaian. Bukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah tujuan penilaian, langsung penilaian. Penilaian itu apa? Sikap, gitu aja langsung. Sikap, penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, ini mau penilaian observasi produk, itu nanti di lampiran penilaian. Setelah itu tanda tangan lah, setelah penilaian itu tanda tangan guru dan kepala sekolahnya. Sudah, habis itu lampiran. Nah, benar, lampiran penilaian, penilaian checklist. Nah, betul, penilaian anekdot, betul. Penilaian, rubrik penilaiannya, oke. Capaian boleh ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya penilaian. Kemudian lampiran bahan ajar. Dokter, boleh. Bagus ini bahan ajarnya, boleh. Lampiran LKPD. Oke, LKPD-nya seperti apa kan Ibu tadi? LKPD seperti apa? Ini minimal ada LKPD itu kalau bisa kan minimal untuk kita saja tim penilainya ada tujuan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh, ini disuruh apa anaknya gitu. Jadi apa? Petunjuk penggunaan. Anaknya yang dikasih gambar, gurunya nerangkan, tetapi di sini ada keterangannya gitu. Itu untuk mempermudah ini gambar ini diapakan sama anaknya. Apakah nanti dikasih warna gitu, gitu. Apakah apa? Yang belum ada apa Bu? Media pembelajaran, lampiran media pembelajaran, ya. Karena isinya itu bahan tayang, boleh video, kemudian media nyata gitu. Kalau ternyata ada media nyata yang dipakai ditampilkan boleh. Begitu ya, Bu. Minimal ada gambarannya, Bapak Ibu. Baik. Bu, lampiran itu setelah tanda tangan capsek atau sebelum? Baik. Lampiran itu setelah tanda tangan guru dan capsek. Gitu ya. Setelah langkah-langkah pembelajaran, itu kemudian ada penilaian. Penilaiannya bukan yang buahnya, enggak. Penilaian itu nanti Ibu mau melakukan penilaian itu apa? Kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Atau mau penilaian apa gitu. Boleh sumatif, terus dipecah, boleh. Jadi hanya menyebutkan saja. Baru setelah tanda tangan, ada lampiran. Lampiran apa? Lampiran penilaian. Nah, di dalam lampiran penilaian, terakhir lampiran penilaian mau tanda tangan kepala sekolah boleh. Itu sunnah ya maksudnya. Jadi kemudian lampiran apa? Lampiran apa media pembelajaran, lampiran lagi LKPD, ada cover lagi lampirannya apa? Media sudah LKPD bahan ajar, begitu ya. Tuh. Jadi minimal Bapak Ibu ada gambarannya ya. Oke, saya akan membahas miliknya Bu Heni Epriani, gitu ya. Baik, sebentar. Baik, modul ajar pembelajaran anak disusun oleh Bu Heni Epriani, TKA Rahman. Baik ya. Bu Heni TKA Rahman fasenya fondasi, kebutuhanku, jenis pakaian, kelompok semester 2, 2 JP ya. Lalu Bapak Ibu. 2 JP ini 2 kali 35 menit. Kalau menit harus ada menitnya ya Bapak Ibu. Gitu. 2004-2025 ya, bukan 2026 ya Bapak Ibu. Kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasilanya, nilai-nilai, sarana dan prasarananya, capaiannya, target model pembelajaran gitu ya. Oke, baik. Kalau boleh model pembelajaran itu yang ini kurang apa? Metode pembelajaran gitu ya.
Kemudian strategi pembelajaran, boleh jadi berdiferensiasi dan KSE-nya dikeluarkan Bapak Ibu karena masuk penilaian. Minimal harus 2, lebih dari 2 bagus. Itu ya. Langkah-langkah pembelajaran, tujuan, pertanyaan pemantik. Oke, baik. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu saya inginnya itu memang sepertinya ada peserta didik dapat memahami fungsi dan jenis pakaian dengan benar gitu ya. Inginnya saya itu ada ABCD-nya gitu. Kalau memang seperti ini. Kecuali Bapak Ibu tujuan pembelajaran CP agama apa tadi itu ya. Oke. Nah, PBL di sini ya, project bukan project ya. Kalau di sini sintaknya orientasi masalah itu adalah problem based learning. Kalau itu project di sini, project based learning, itu namanya adalah PJBL. Dan langkah sintak pertamanya bukan orientasi masalah, tapi pertanyaan mendasar. Gitu. Itu sudah sintaknya beda lagi. Setelah pertanyaan mendasar, membuat desain. Setelah membuat desain adalah membuat jadwal, kemudian monitoring, evaluasi, uji ya. Nah, itu Ibu beda sintak model satu dan model yang lainnya. Ini mau dirubah modelnya, diganti problem based learning, atau tetap project. Kalau project based learning, maka kegiatan intinya harus diganti sintaknya. Ya, Bu. Oke, pembiasaan pagi menyambut siswa di halaman berbaris di halaman boleh. Pendahuluan memberi salam. Guru mengajak peserta didik, ya. Membaca surat pendek. Mengabsen kehadiran, betul. Guru melakukan ice breaking, menyampaikan tema. Guru aturan, boleh. Tema. Kalau bisa tujuan pembelajaran ya, Bu, tujuan. Ibu Florentina sudah saya share. Coba Ibu lihat, Bapak Ibu coba lihat contoh model pembelajaran yang saya share ya Bapak Ibu. Itu ada metode. Jadi metode itu sudah saya bahas, metode-metode. Model pun sudah saya bahas Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat lagi ya. Jadi kalau metode itu kan banyak. Ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab banyak. Sedangkan apa itu model pembelajaran itu yang saya sarankan hanya 4. Project based learning, problem based learning, inquiry, discovery. Karena itu memang disarankan di program pendidikan PPG, Bapak Ibu. Kemudian kalau strategi pembelajaran itu Bapak Ibu yang sudah belajar di mana? Di modulnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bikin jurnal-jurnal dulu Bapak Ibu, modul 1 ada UBD, ada diferensiasi, ada CRT ya Bapak Ibu ya. Oke, TARL. Di modul 2 ada KSE. Di modul 3 anak-anak berkebutuhan khusus ya. Sepertinya ada gitu. Nah, itu sudah saya bahas itu. Coba Bapak Ibu kalau memang ada waktu itu dilihat video sebelumnya. Gitu ya. Nah, pendahuluan kegiatan intinya yang kurang tepat ya Bu, gitu ya. Karena di sini antara PBL, project sama sintaknya PBL yang problem based learning yang Ibu pakai orientasi masalah. Ya, ini nanti diganti dulu. Kemudian saya tidak melihat diferensiasinya saya tidak melihat gitu ya. KSE-nya saya tidak melihat begitu. Harusnya ada 2 strategi pembelajaran. Pilih salah satu yang Bapak Ibu pelajari ketika pendidikan mandiri. Itu masukkan ke sini. Penutup dan evaluasi, peserta didik duduk melingkar, guru menanyakan perasaan. Nah, ini sebenarnya menanyakan perasaan itu refleksi namanya ya. Guru menginformasikan pembelajaran untuk betul, melakukan ice breaking, peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Jadi berdoa ada di awal dan di akhir. Penilaian asesmen. Nah, oke. Bapak Ibu kalau penilaian itu yang sudah ada penilaian itu apa saja gitu ya. Penilaian apa? Penilaian untuk pembelajaran dan nggak usah di seperti ini gitu ya. Penilaiannya ini nggak nanti itu kayak materi ya. Jadi menilainya itu apa sih? Yang mau dinilai di anak-anak itu apa? Oh, maunya produknya, catatan anekdotnya. Oke, sebutkan saja gitu ya. Nah, kemudian benar ini ya, guru kelas sama kepala sekolah.
Nah, baru nanti ada lampiran, lampiran penilaian. Sudahlah, isinya ini dah yang mau Ibu sampaikan nih. Hasil anekdot, hasil karya itu di seperti ini itu masuk ke lampiran. Kemudian lampiran LKPD dalam satu di cover sendiri lampiran LKPD. Nah, LKPD-nya seperti ini. Oke. Jadi ini kemudian lampiran media pembelajaran, lampiran bahan ajar atau materi itu yang belum ada. Nanti dilengkapi ya Ibu. Oke. Saya akan melanjutkan miliknya dari bentar ya. Oke, miliknya Ibu Sri Santi ya. Oke, oke baik. Gak apa-apa Bu, Ibu mumpung banyak libur, mesti kita kondisi liburan, tidak terlalu banyak kita belajar dengan siswa gitu ya Bapak Ibu bisa mengulang, bisa oh kekurangan saya di sini ya, yang harus saya tambahkan di sini gitu ya. Oke, modul pembelajaran bahasa Indonesia disusun oleh Bu Sri Santi Arianda Maufa SPD. Baik, nanti dikasih cover ya Bapak Ibu, kalau bisa itu adalah portrait ya. Ya kayak ini landscape, portrait nanti. Nah, itu kalau bisa portrait. Jadi ini kalau ini landscape ya Bapak Ibu. Baik, identitas modul SD Impress Bu Sri Santi Bahasa Indonesia kelas 3 topik 1 bola-bola coklat 2 JP. Baik, benar. Oke. Kemudian capaian pembelajaran boleh seperti ini. Tujuannya memahami isi teks dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan. Memahami. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu tidak sesuai dengan kaidah ABCD. Sudah saya informasikan di pertemuan pertama kalau nggak salah, kalau nggak kedua ya. Tujuan pembelajaran itu harus berkaidah ABCDA audien. Audien itu adalah siswa. Tidak ada siswanya sama sekali menyebutkan di sana. Padahal ini kelas menurut saya kelas SD ya, besar ya menurut saya. Harus lengkap. Kemudian behavior. Behavior itu ditandai dengan kata kerja operasional. Juga tidak ada di sana ya behaviornya. Memahami isi teks narasi yang dibacakan atau dari media audio gitu ya. Memahami, memaknai, memahami. Nah ini adalah behavior saja. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian eh, kondisinya nggak ada, degree-nya nggak ada. Itu ya tujuan pembelajaran ini. Coba Ibu lihat lagi, tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kaidah ABCD. Itu ya. Alur tujuan pembelajaran boleh, kompetensi awal, profil Pancasilanya mau 4 yang dinilai boleh. Sarana prasarana berarti sekolahnya ibunya sudah bagus, ini lengkap. Peserta didik 17. Oke, nanti sesuai dengan videonya harus 17. Ternyata videonya pesertanya yang ada di video itu 20 ya. Berarti dirubah nanti 20 begitu ya Bapak Ibu. Model metode strategi, model pembelajaran problem based learning, pembelajaran tatap muka, metode diskusi tanya jawab pengamatan betul, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan betul ini ya Bapak Ibu. Ini contohnya yang menurut saya betul miliknya Ibu Bu Sri ya. Metode pokok bola-bola coklat pemahaman bermakna pertanyaan pemantik. Baik. Nah, oke ya. Kegiatan awalnya ini sudah bagus. Guru melakukan pembukaan, mengucapkan salam kepada peserta didik. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengawali pembelajaran, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Ini adalah KSE kesadaran diri. Guru dan peserta didik menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, mengelola emosi dan fokus. Emosiku hari ini boleh. Guru memberikan motivasi. Guru memberikan naik KSE-nya muncul Bapak Ibu di situ. Nah, ini miliknya Ibu ini sudah di kini ya, dikasih ini, dikasih font miring hurufnya. Nah, itu berarti saya sebagai penilai sudah tahu oh, ini KSE-nya ada. Kemudian persepsinya ada, tujuan pembelajaran harus disampaikan ya. Tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Oke. Baik, kemudian yang kurang lagi apa? Yang kurang saya lihat dulu.
Baik, yang kurang adalah Bapak Ibu nggak, ini kan ditempel ya Bapak Ibu. Jangan gunakan, nah ini kayaknya, oke termasuk baik. Sintak ya, kegiatan intinya yang kurang tepat ini saya kira ya. Saya lihat kegiatan. Oke, oke. Kegiatan penutup. Oke, baik. Nanti boleh seperti ini, Bapak Ibu. Daftar pustaka refleksi boleh. Dari asesmen saja menurut saya boleh. Kalau dilengkapi seperti ini boleh. Nanti kemudian ada tanda tangan gurunya, ada tanda tangan kepala sekolah. Memang ini yang belum ada punya busnya ada lampirannya. Jangan lupa lampiran itu nanti ditambahkan lampirannya adalah media pembelajaran, LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian ada asesmen ya itu minimal. Jadi nanti Bapak Ibu mau nambah yang lain boleh. Oke, kemudian saya lihat dulu ini sintaknya menyajikan hasil. Bapak Ibu mau pakai diferensiasi, syaratnya harus ada pemetaan kebutuhan hasil belajar. Kalau itu nggak ada, berarti salah konsep. Karena diferensiasi itu ya pemetaan hasil belajarnya, gitu ya. Oke. Bapak Ibu kalau bisa ini kayak gini, ini kan diketik ya. Maksud saya ini diketik, ini saya tahu bahwa ini Ibu mengambil dari beberapa dari buku atau dari apa gitu ya. Nah, ketik aja miliknya Ibu gitu ya, diketik. Nah, sesuai konsep diketik. Nah, ini tahu akhirnya kayak oh berarti ini ngambil nih. Kalau ngambil itu tidak boleh Bapak Ibu. Gitu. Oh, ini saya tahu oh ini ngambil. Ibu bikinlah sesuai yang sesuai kata-kata saja nggak apa-apa ya. Nah, ini kelihatan kalau mengambil dari buku dan itu tidak boleh gitu ya. Jadi diketik saja seperti kayak nulis pendahuluan seperti ini. Ah, ini kan bagus sudah KSE-nya nanti diferensiasinya di mana gitu ya. Nah, itu. Jangan menempel miliknya orang lain. Nah, ini sudah sintaknya sintak satu bagus nih. Kelompok mahir membaca peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Bapak Ibu, pembagian kelompok kepada diferensiasi mungkin ya kalau piloting satu ya piloting satu itu pembagian berdasarkan kelompok. Kelompoknya apa? Oh, mahir, cukup mahir, perlu bimbingan itu memang dibagi. Kelompoknya 3 ya 3. Diferensiasi berdasarkan belajar ya 3 gitu ya. Tetapi ketika piloting 2 itu tidak boleh gitu ya karena sudah ada peraturannya keluar PPA 2024. Sampaikan saja peserta didik dibagi menjadi berapa? 8 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang secara heterogen. Kalau homogen itu berarti kan gaya belajarnya sama. Kelompok mahir hanya yang mahir kecuali kalau Bapak Ibu mau ngelompokkan, oh saya mau kelompok mahir cukup mahir perlu bimbingan. Itu TARL bukan diferensiasi. Tapi kalau diferensiasi itu kelompoknya heterogen gitu dengan media gitu ya dengan media saya soalnya dikelompokkan ini anak-anak akan diberikan media berdasarkan media untuk mahir gitu ya untuk yang memiliki kemampuan mahir untuk media boleh untuk media dengan gaya belajar ini untuk media tapi kelompoknya itu adalah heterogen gitu ya kuncinya di situ Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu mau diferensiasi. Oke, melakukan penyelidikan. Ini penyelidikan sudah ada creative thinking. Jadi ini sudah keluar TPAC creative thinking 4C namanya itu ya, komunikasi. Nah, itu keterampilan abad 21-nya itu adalah miliknya mahasiswa 2000 Maret sama Maret 2024 dan Desember 2023 itu masih pakai ini gitu ya. Dan itu masih diperbolehkan menyajikan hasil. Saya senang kalau ditulis seperti ini loh, Bu. Daripada Ibu mau ngambil ya, ngambil ini klik gitu. Ini saya tahu bahwa ini ambil dari buku ini. Dan itu tidak diperkenankan. Nanti Ibu terkena plagiasi. Mau menyampaikan apa, sampaikan saja gitu ya. Atau pakai bahasanya Ibu sendiri gitu ya. Kalau mau diketik itu pakai bahasa sendiri. Bu, kira-kira kegiatan intinya bagaimana ya? Saya kok kesulitan. Kegiatan intinya kan sudah kegiatan intinya sudah bagus ya, mengorganisasikan peserta pada masalah. Guru menyampaikan dan menjelaskan materi pada layar. Sudah, kalau bisa kasih linknya, link PPT atau link video videonya yang Ibu tampilkan gitu ya.
Atau ibu mau kayak gini nggak apa-apa. Ini menurut, tapi ini kalau ibu kan ngambilnya dari buku. Kalau ngambil dari buku seperti ini kelihatan modul ajar itu adalah bikinan ibu sendiri dengan kalimat sendiri dan tidak boleh ngambil dari buku gitu loh Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ini oh ini sudah ngambil dari buku, ini ngambil dari saya tahu ini ngambil ini. Itu sudah nilainya sudah jelek Bapak Ibu. Oke. Jadi sampaikan ini apa? Mau kasih video, kasih link videonya saja gitu untuk agar tidak mudah agar tidak banyak terplagiasi. Nah, yang lain-lain sintaknya mengorganisasikan peserta pada masalah ini kan betul, melakukan penyelidikan ini betul, menyajikan. Tapi yang di sini ibu mau ngomongnya diferensiasi di sini. Diferensiasi ini ada diferensiasi proses. Nah, tapi ibu tidak ada pemetaannya. Coba saya lihat pemetaannya. Pemetaan itu kan jelas ya Bapak Ibu. Pemetaan itu jelas. Siswanya ibu difasilitasi belajarnya karena apa? Karena kemampuan akademiknya kah? Karena apakah gaya belajarnya? Karena latar belakang keluarganya? Atau karena ini ya, karena hobinya atau minatnya. Nah, itu yang belum ada. Gitu ya. Nah, ini mau apa? Itu yang belum ada. Kalau yang saya lainnya ini betul, Bapak. Sintaknya sudah betul. Cuma yang saya ini kan, nah ini jadi mengambil ke buku gitu, mengambil dari miliknya orang lain. Ibu bikin kalimat sendiri saja, kalau enggak linknya PPT atau linknya apa video, ibu sematkan di situ. Jadi tidak seperti ini. Begitu ya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya sepertinya sudah mereview ini ya, bisa mereview 5. Satu, dua, tiga, empat, lima miliknya Bapak Ibu. Jadi nanti saya tunggu. Bapak Ibu yang lain kan bisa belajar dari miliknya teman-temannya. Oh ya, sama ada catatan. Oh, kekurangan saya di sini, saya di sini. Nanti akan saya tambahkan gitu ya. Gitu. Nanti pasti kalau sudah direvisi, kemudian bisa dikumpulkan lagi. Akan ini Bapak Ibu akan saya. Jadi kalau mau ngerevisi, Ibu mengumpulkan lagi kalau sudah direvisi, revisi satu gitu. Biar saya tidak menyimpannya miliknya Bapak Ibu ya file yang lama gitu. Oh, berarti sudah betul gitu. Sudah bagus gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kegiatan review kali ini di akhir tahun ya Bapak Ibu. Selamat akhir tahun gitu dan selamat tahun baru ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti di tahun 2025 diberikan kemudahan lulus di ujian langsung pertama, kemudian lulus ya. Semoga tidak ribet-ribet Amin. gitu ya Bapak Ibu. Nah, Ibu, saya tetap apa? menunggu ya, saya tetap menunggu modul ajarnya Bapak Ibu untuk saya review gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh.